Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wattaba'u dan mereka mengikuti ma terhadap sesuatu tatlus syayatinu yang membaca setan, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Ala mulki Sulaimana, pada zaman kekuasaan Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah kafir Sulaiman. Dan Sulaiman bukanlah orang yang kafir. Walakinna syayatina, tetapi setanlah kafaru yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan manusia sihir. Mereka, setan ya, mereka mengajari manusia sihir. Wa ma unzila, dan tidaklah diturunkan. Maksudnya tidaklah diturunkan sihir itu, ya. Alal malaka ini terhadap dua malaikat Bibabila, di Babilonia ya, di kota Babil, Harut wa Marut, yaitu Harut dan Marut. Diperhatikan. Wa ma unzila alal malakaini, dan tidaklah diturunkan sihir itu, berarti kan gitu. Alal malakaini, kepada dua malaikat Bibabila, di Babil, Harut wa Marut, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidak mengajarkan keduanya, min ahadin, terhadap seseorang, hatta yakula, sehingga keduanya berkata, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Ayat yang kemarin, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballah. Bahwa di saat datang kepada mereka utusan Allah yang membenarkan terhadap kitab-kitab yang ada pada mereka. Jadi mereka menanti-nantikan seorang nabi, orang-orang Yahudi ini. Ketika nabi itu datang membawa kitab yang membenarkan terhadap kitab yang ada pada mereka,
Jadi Yahudi pun sudah punya kitab, dibenarkan oleh Nabi itu yang membawa kitab pula. Nah, kemudian ketika mereka mendapati Nabi itu membawa Alkitab yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, nabada fariqum minal ladina utul kitab, mereka membuang sebagian dari mereka itu, dari orang-orang ahlul kitab, membuang kitab itu. Dibuang, dilempar. Kitab Allah, yang dibuang apa? Kitab Allah. Bayangkan mereka berani membuang, melemparkan kitab Allah. Ini yang kemarin ya, di review saja. Warau aduhurim, ke belakang mereka dibuang, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Jadi Nabi Muhammad datang membawa kitab suci Al-Quran. Kan Al-Quran salah satu isinya diantaranya adalah membenarkan kenabian Nabi Musa, membenarkan kitab Taurat yang juga dibawa oleh Nabi Musa. Nah, terhadap kitab Al-Quran yang datang kepada mereka yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, mereka melemparkannya. Mereka melemparkan kitabnya. Itu kan sangat jahat sekali, bayangkan. Mereka membuang kitab suci, melemparkan kitab suci, seakan-akan melempar ya. Artinya kan mereka sama sekali tidak peduli dengan kitab sucinya. Jadi kitab Allah itu dilempar. Itu kejahatan Yahudi. Kita harus sadar bahwa apa yang menjadi kejahatan Yahudi, kejahatan ahlul kitab, membuang kitab sucinya, itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang beriman zaman sekarang. Paham ya? Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan melemparkan kitab sucinya ke belakang punggung mereka, artinya kan sama sekali tidak diperhatikan. Itu juga bisa terjadi pada orang-orang beriman umat Muhammad tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Orang kadang mendasarkan agamanya malah tidak lagi menggunakan kitab suci. Menggunakan kitab-kitab yang lain yang dianggap itu bagian dari kitab suci. Nah, kita di sini harus kritis, harus hati-hati. Apa yang Allah ceritakan tentang perilaku orang-orang Bani Israel, perilaku ahlul kitab, itu sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita itu seperti mereka, gitu loh. Artinya kan bisa terjadi pada kita. Umpamanya gini, di surat At-Taubah di depan itu ada cerita bahwa pemuka-pemuka agama orang-orang ahlul kitab ini suka menumpuk harta, suka menumpuk kekayaan. Emas perak ditumpuk oleh pemuka-pemuka agama ahlul kitab. Apakah itu kira-kira terjadi tidak dengan pemuka-pemuka agama kita? Ya kan? Apalagi ulama sekarang sudah jadi pemilik tambang mineral, tambang nikel. Kan itu menjadi hal yang absurd gitu loh. Karena Allah itu mengajarkan nabinya hidup sederhana. Berarti kalau ulama itu menganggap dirinya sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, maka perilaku ulama itu harus mencontoh perilaku nabi, gitu loh. Jadi jangan sampai malah ulama berkesan menumpuk-numpuk harta. Nah, itu diantaranya. Artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab sebagai sebuah kejahatan terhadap kitab suci, itu juga bisa menimpa kita ketika kita sudah berpaling dari Al-Quran. Berpaling dari Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ini sekarang ini wattaba'u ma tatlus syayatin. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai
keliru nih. Judul klausul awalnya nih, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka juga mengikuti apa yang dibacakan setan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Berarti setan juga punya bacaan. Punya bacaan, punya kitab, entah apa namanya nanti ketahuan di depan. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan pada masa Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Padahal Sulaiman itu bukanlah orang kafir. Sulaiman bukanlah orang kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi setanlah yang kafir. Kenapa disebut kafir? Yu'allimunan nasa sihro. Mereka mengajari manusia sihir. Berarti yang mengajari sihir siapa? Setan. Itu catatan utamanya. Setan mengajarkan sihir. Diikuti oleh orang-orang zaman dulu. Mengikuti bacaan setan. Nah, jadi sihir itu sudah ada sejak zaman Sulaiman. Padahal Sulaiman itu 10 abad sebelum Masehi. 1000 tahun sebelum Masehi. Berarti kan lama sekali. Lampau sekali. Jadi kalau cerita Harry Potter dulu ada universitas sihir, itu wajar. Karena zaman dulu itu memang ada pelajaran ilmu sihir. Era-era sihir lah. Era-era sihir. Nah, jadi di era Sulaiman itu ada sihir. Sampai-sampai Nabi Sulaiman aja dianggap ahli sihir. Loh, zaman Nabi Sulaiman kan Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan jin. Bisa menaklukkan angin. Berjalan menggunakan angin. Orang kan menganggap sihir. Zaman Nabi Musa sudah ada sihir. Nabi Musa itu malah sebelumnya. Jadi kalau Nabi Musa itu 13 abad sebelum Masehi, kalau Nabi Sulaiman 10 abad sebelum Masehi. Ada jarak 3-4 abad antara Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman. Konon katanya begitu. Jadi rentang waktunya lama. Lah, zaman itu memang yang paling beken, yang populer di masyarakat itu ilmu sihir. Sampai-sampai ketika menghadapi Nabi Musa, itu kan Fir'aun mengumpulkan ahli sihir. Nah, jadi ada satu sesi di cerita Nabi Musa kan, qalu ya Musa imma antulkiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Hai Musa, apakah kamu yang akan melemparkan dulu atau kami yang melemparkan duluan? Jadi kan ngadu ilmu. Jadi Nabi Musa beradu ilmu dengan ahli sihir. Qalu ya Musa imma antulkiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Apa engkau dulu yang melemparkan atau kami yang melemparkan? Qala alqu, kata Nabi Musa, silakan kalian dulu. Nah, kemudian ahli sihir itu kan dilemparkan tambang-tambang, semuanya menjadi ular. Jadi ahli sihirnya kan banyak. Dilemparkan tambang-tambang, buhul-buhul itu dilemparkan menjadi ular. Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin adim. Jadi mereka melemparkan tali-tali yang mereka bawa menjadi ular dan mereka menebarkan ketakutan. Nah, ini menjadi definisi sihir ya. Jadi sihir itu mereka melemparkan benda
benda itu pakai media benda lah ya, pakai media benda, kemudian benda itu berubah menjadi apa yang mereka inginkan, wastarhabuhum, dan mereka menebar ketakutan, menebar teror, waja'u bisihrin adim. Jadi itu definisi sihir. Jadi apa namanya? Sihir itu falamma al kau saharu ayunan nasi. Mereka saharu ayunan nasi itu menyihir mata-mata mereka. Jadi mata-mata pengunjung itu seakan-akan melihat ular semua. Wa auhayna ila Musa an alqi asok. Kemudian kami mewahyukan, kata Allah, mewahyukan kepada Musa, lemparkan. Lemparkan tongkat Nabi Musa. Dilemparkan. Ketika dilemparkan, maka si tongkat itu berubah menjadi ular besar dan melahap seluruh ular-ular yang dilempar oleh ahli sihir. Dilempar, kemudian menjadi ular besar. Nah, ketika itu terlempar, ahli sihir itu tahu mana ular beneran, mana ular jadi-jadian. Ya, kan yang dilempar tali, dilempar di mata orang-orang semua itu tali berubah jadi ular. Tetapi di mata ahli sihir tahu bahwa itu hanya mainan. Paham ya? Jadi hanya mainan. Jadi saharu ayunan nas itu begitu. Jadi mereka membalikan mata pengunjung itu seakan-akan melihat itu ular besar. Wastarhabuhum, meneror, menyebarkan ketakutan. Tetapi ketika Nabi Musa melempar tongkat, tongkat itu melahap seluruh ular. Fagulibu hunalika wangqalabu sagirin. Fa'alqaw saja saharatu sajidin. Ketika itu terjadi, kalahlah mereka, terhina. Nah, jadi sampai kemudian ahli sihir itu masuk beriman. Mereka bersujud. Aman Nabi Rabbil Alamina Rabbi Musa wa Harun. Kenapa mereka bisa beriman? Karena mereka melihat dengan nyata mukjizat. Jadi kalau Nabi Musa ketika melemparkan tongkat menjadi ular besar, itu ular beneran. Jadi menjadi ular beneran. Sementara tali temali yang mereka lemparkan menjadi ular, itu mereka melihatnya tetap tali. Nah, ahli sihir bisa membedakan mana sihir, mana yang bukan sihir, mana sihir, mana mukjizat Allah. Maka kemudian ahli sihir itu beriman. Aman Nabi Rabbil Alamin Rabbi Musa wa Harun. Sampai itu menjadi marah Fir'aun. Berarti sihir itu ketika orang-orang tertentu menggunakan ilmunya, menggunakan mantra-mantranya, bisa membuat mata kita melihat kepalsuan seolah-olah benar. Itu sihir ya, sihir. Nah, itu kisah sihir yang ada di zaman Nabi Musa. Sekarang perhatikan, yu'allimunan nasa sihro. Mereka mengajarkan manusia sihir. Ayat selanjutnya yang paling penting. Wa ma unzila alal malakaini bibabila haruta wa marut. Kebanyakan ulama, kebanyakan dari kita mengartikan dan mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di Babilonia, yaitu Harut Marut. Kebanyakan ini mendefinisikan bahwa malaikat juga mengajarkan sihir. Namanya Harut Marut. Dan itu yang kita terima sejak kecil. Ya kan? Ada malaikat yang diturunkan Allah yang mengajarkan sihir. Padahal judul atasnya tadi yang mengajarkan sihir siapa? Setan. Kalau sampai malaikat mengajarkan sihir itu menyalahi SOP. Berarti sebenarnya yang diajarkan malaikat sebenarnya ilmu pengetahuan. Nanti dulu.
Di ayat yang lain kenapa malaikat itu tidak mungkin mengajarkan sihir? Di surat Al-Hijr itu ada manunazzilul malaikata illa bil haq. Tidaklah kami menurunkan malaikat kecuali membawa kebenaran. Jadi SOP-nya malaikat itu vis-a-vis setan. Ya kan? Setan itu menjerumuskan manusia, merayu manusia kepada kesesatan, malaikat itu membawa petunjuk Allah kepada manusia untuk kebaikan. Jadi malaikat itu sosok pembawa kebaikan, setan itu pembawa bencana gitu loh. Maka dalam Al-Quran kan ada seorang peneliti, kata malaikat dan kata setan itu sama. Sama 88 buah, ada 88 kata malaikat yang kata dasarnya malakun lah. Dalam berbagai bentuknya 88. Kata setan juga 88. Dalam berbagai bentuknya. Ada syayatin, ada syaiton, ada malakun, ada malaikatun. Itu untuk menunjukkan bahwa setan dan malaikat ini sama. SOP-nya yang satu menunjukkan kebaikan, satu menunjukkan kejahatan. Nah, jadi makanya tadi saya artikan, lihat artinya. Wama unzila, maknya ini atof kepada wama kafaro. Wow, atof ya. Jadi di atas kan ada wama kafaro Sulaiman, dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Di Nahu, Ustaz, ada huruf atof itu ya. Wama unzila, maknya di sini juga mak nafi, karena ma'tuf alaihnya itu wama kafaro Sulaiman, dan tidak kafir Sulaiman. Berarti maknya mak nafi. Wama unzila itu juga jangan diartikan mausul, tapi itu makna nafi, dan tidaklah diturunkan sihir itu. Dan sihir itu tidak diturunkan alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Tidak diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut Marut. Artinya apa? Harut Marut itu bukan malaikat, dan Allah tidak menurunkan sihir kepada malaikat. Jadi Harut dan Marut bukan nama malaikat ya? Harut Marut itu nama syaitan. Nah, ini itu yang saya bilang bahwa kita akan terkaget-kaget. Jadi Harut Marut itu nama setan, nama kelompok setan. Makanya nih, ini sebenarnya sudah disampaikan dulu, ada satu penafsir namanya Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari. Itu dia menganalisa ini tidak sebagaimana ulama kebanyakan. Jadi maknya bukan mak mausul. Kalau mak mausul, wa ma unzila, dan mereka mengikuti dengan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, berarti Harut Marut malaikat. Padahal maknya itu ma'tuf alaihnya wa ma kafara Sulaiman. Selanjutnya Pak Ustaz, terang dulu. Harut Marut ini disebutnya isim Ghair Munsharif ya. Ghairu Munsharif. Harut wa Marut ini sebenarnya bukan nama perorangan, tapi nama bangsa setan. Berarti ada kelompok setan namanya kelompok Harut Marut. Maka ini sebenarnya menjadi badal dari dari setan. Walakinna syayatina, tetapi setan itu syayatina itu kan mansub. Mansub ya. Makanya Harut wa Marut itu menjadi badal dari syayatin. Badal itu maksudnya pernyataan, penegasan, pendefinisian. Jadi setan yang Harut Marut yang di sini itu penjelasan dari setan itu. Paham ya? Jadi sebenarnya yang mengajarkan di Babilonia Harut Marut itu bukan malaikat, itu adalah setan. Syaiton. Ya. Paham ya? Wa ma yu'allimani min ahadin, karena
sihir ini kan perkara besar, bukan perkara sepele. Bayangkan sihir itu, paling tingkat tinggi sihir itu apa? Ngencingin Al-Quran, ngencingi kitab Allah. Jadi kalau kita pengen ilmu sihir tingkat tinggi, kitab sucinya dihinakan. Setan aja kan nggak berani. Setan aja nggak berani. Tapi setan mengajarkan kepada manusia. Maka setan mengatakan di sini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Setan. Dan tidaklah keduanya Harut wa Marut itu mengajarkan seseorang, mengajarkan sihir, kecuali dengan mengatakan jangan ikuti. Ya kan? Kami ini fitnah, kami ini ujian. Artinya apa? Setan aja nggak berani main-main sihir. Tapi karena dia memang SOP-nya menyesatkan manusia, diajarkan. Padahal dia sendiri tidak mesti dia berbuat sihir. Karena sihir itu kan sudah jelas-jelas menghinakan Allah, menghinakan kitab suci Allah. Coba. Paham ya? Jadi setan saja sebenarnya, dia sebelum mengajarkan, dia sudah kasih aba-aba. Bahwa ini perkara besar. Sampai ketika ada orang mau belajar ilmu sihir, jangan kau pelajari ini, fala takfur, jangan ingkari Allah. Kenapa? Karena kami ini fitnah. Itu loh, kami ini cuma ujian. Tidak mungkin malaikat mengajarkan sihir. Masya Allah, itu makanya kalau kita tidak neliti memaknai. Karena apa? Ada syahid. Manunazzilul malaikata illa bil haq. Tidaklah kami menurunkan malaikat kecuali dia membawa kebenaran. Itu SOP malaikat. Kalau setan jelas aduwwul lakum kan gitu. Ya'murukum bil fahsya. Itu setan. SOP-nya begitu. Mereka memerintah kepada kejahatan. Berarti masih anak buah setan yang sama Nabi Adam itu. Jadi ada satu masa Harut wa Marut nih. Itu mengajarkan sihir. Tapi dia bukan malaikat. Dia adalah setan. Kalau sekarang disebutnya kalau sedang Mungkin ya. Mungkin. Paham ya? Ini hati-hati. Karena saya memaknai ini berdasarkan ayat yang lain gitu loh. Tidak mungkin malaikat itu mengajarkan sihir dan tidak mungkin sihir diajarkan Allah, karena kalau diartikan dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat seakan-akan Allah menurunkan ilmu sihir. Ya kan? Seakan-akan Allah menurunkan ilmu sihir kepada malaikat untuk diajarkan kepada manusia. Hoax itu. Hoaxnya itu sampai Allah dijelaskan di sini. Makanya kan saya bilang dari awal, perhatikan kata-katanya. Walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasa sihro. Berarti di atasnya sudah disampaikan yang mengajarkan sihir itu setan. Berarti di Bani Israel dulu berkembang isu bahwa memang sihir juga diajarkan Allah gitu. Gitu loh. Kalau di dalam Asbabun Nuzul ada diceritakan. Jadi tuh Muhammad itu malah menganggap Sulaiman itu nabi. Dia kan ahli sihir. Coba kalau benar cerita itu, mereka menghinakan nabinya sendiri kan. Kan Nabi Sulaiman itu kan nabi yang diagung-agungkan orang Yahudi. Raja Solomon, penguasa besar di Baitul Maqdis zaman dulu. Kok mereka mengatakan itu ahli sihir. Ini untuk menyanggah perkataan Yahudi itu. Jadi saya pentingnya menerangkan ini. Jangan sampai orang kemudian termakan bahwa ada namanya malaikat Harut Marut yang mengajarkan sihir. Kemudian ditambahilah ceritanya. Itu malaikat diturunkan ke dunia, malaikat yang berbanyak berbuat dosa gitu kan. Segala macam lah cerita yang mengiringinya. Padahal ini bagian dari min ambail goib. Kan seluruh cerita-cerita zaman dulu itu disebutkan
Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Kami mengabarkan berita-berita gaib. Berita gaib itu kan yang Nabi Muhammad kan tidak tahu cerita itu. Dikabarkan oleh Allah. Sama seperti Harut Marut. Mencari validasinya, verifikasinya kan kesulitan. Ya kan? Karena 1000 tahun coba. Jadi 10 abad sebelum Masehi. Kalau Babilonia itu Ustaz, negara pertama yang memutuskan hukum itu Babilonia. Iya. Jadi kan memang negeri terkenal karena sudah ada fakultas sihir. Babilonia sebenarnya tempat tinggal Nabi Sulaiman. Kan Babilonia itu kalau sekarang itu Irak. Itu kan Babilonia. Zaman dulu nama Irak itu kan sudah menjadi Babilonia, sudah menjadi Mesopotamia, sudah menjadi Irak. Jadi itu adalah sebuah kota besar yang memang berkembang ilmu sihir, gampangannya kan gitu. Paham ya? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita jangan kemudian dengan latah menyebut Harut Marut itu malah ikat. Karena di tafsir Indonesia ini Harut Marut ini disebutnya malaikat. Tapi emang secara logikanya begini, Allah mengutus malaikat kan utusan sama dengan para nabi kan utusan. Jadi nggak mungkin mengutus yang bukan hak gitu. Pasti ada tujuan dan hak. Kan alasannya begini kalau di hadis itu malaikat diturunkan Allah tapi untuk menguji kan begitu. Ya sekarang beginilah, bagaimana mungkin ada malaikat diturunkan menjadi manusia dan hidup sebagaimana manusia? Kan tidak ada. SOP-nya malaikat ya malaikat. Hanya kadang pernah satu episode diutus malaikat oleh Allah untuk menemui para nabinya menyerupai manusia. Tidak akan selamanya di sini. Nah, sementara ayat ini kalau diartikan Harut Marut itu malaikat, berarti kan dia hidup di sana, di Mesopotamia, di Babilonia itu mengajarkan sihir sejak dia bisa sihir sampai meninggalnya. Nah intinya itu, wama unzila alal malaka ini dan tidak diturunkan. Apa yang diturunkan berarti kan domirnya kepada sihir dan tidaklah diturunkan sihir itu terhadap 2 malaikat Bibabila di Babilonia yaitu Harut dan Marut. Berarti Allah tidak pernah menurunkan sihir terhadap malaikat. Harut Marut itu juga bukan malaikat. Paham ya? Karena judul besarnya di atas. Yang mengajarkan sihir itu setan. Yes, paham. Sekarang teruskan. Fayata'allamuna dan mereka belajar minhuma dari Harut Marut itu, bangsa setan, kelompok setan Harut Marut itu, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Apa yang bisa memisahkan dengan sihir itu antara seseorang dengan pasangannya. Ini sihir itu berarti kan, sihir itu salah satu sasaran utamanya adalah mencerai-beraikan hubungan suami istri. Ya. Jadi setan itu akan mengajarkan sihir tujuan utamanya mencerai-beraikan suami istri. Karena setan itu nggak suka manusia bercerai. Karena bercerai itu pasti di sana ada pertengkaran. Pasti di sana ada permusuhan. Pasti di sana kadang ada perkelahian. Pasti di sana ada orang yang menjadi korban. Berarti yang korban kan ya anak-anak, ya keluarga besarnya. Dibikin ribut, dibikin pecah. Dan setan kan tujuannya itu. Maka berhati-hatilah kita. Kalau kita kemudian ada kemauan, ingin bercerai, kuat sekali rasa ingin bercerai. Jangan-jangan sebenarnya ini dari setan. Gitu loh. Bukan murni dari kita. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Karena Cara yang mereka
Saya pengalaman ya. Jadi saya pernah diminta oleh seorang ibu-ibu nih supaya mengusir jin. Padahal saya juga bukan orang yang ahli mistik, sama sekali nggak bisa. Tapi karena dia menganggap saya mampu, ya saya baca aja seadanya, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Kemudian kata dia, Ustaz sudah, jinnya sudah kabur. Udah aman kan. Sampai 3 kali berturut-turut. Jadi besoknya saya dipanggil lagi, ternyata jinnya masih ada. Karena orang ini, ibu ini sudah terbiasa tahu jin karena saking seringnya ya. Sampai 3 kali, kemudian saya tanya, Ibu, biasanya saya kalau ngusir jin itu tidak akan balik lagi biasanya. Saya bohong-bohongin aja kan. Tidak mungkin balik lagi, sudah ada perjanjian dengan kita. Ini pasti ada sesuatu dengan ibu. Mungkin ibu punya perjanjian. Zaman dulu punya perjanjian dengan bangsa lelembut lah. Bangsa jin, bangsa setan. Tidak ngaku pertamanya. Tetapi karena saya sudah kalau tidak ngaku saya tidak bisa menangani, saya bilang gitu. Nggak bisa menangani lah kalau ibu tidak mau mengaku. Ketika mau pulang baru, ya Ustaz, sini dulu. Saya itu waktu zaman gadis pasang susuk untuk menambah kecantikan mungkin kan gitu, untuk gampang menarik lawan jenis. Saya memasang susuk. Dalam hati saya, oh inilah ibu, ini adalah satu bentuk perjanjian dengan iblis. Jadi perjanjian dengan iblis supaya saya tampak cantik, kemudian dimasukinlah benda. Karena tadi kan definisi itu pasti ada media. Tadi sihir Musa itu kan melempar buhul-buhul, tali temali dilempar. Menjadi seakan-akan jadi ular. Nah, ibu itu ketika sudah mendapat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan iblis, si iblis kan nggak mau begitu saja meninggalkan dia, walaupun kata dia sudah diusir ya, tidak akan bisa. Jadi dan ternyata selama 3 hari berturut-turut saya ke situ, sampai saya ke sini juga, nggak pernah ketemu dengan suaminya. Akhirnya kan saya tanya, Ibu, suami ibu kemana? Inilah Pak Ustadz, suami saya tidak mau pulang ke rumah. Kami sedang dalam proses cerai. Terbukti kan? Orang yang kemudian membuat perjanjian sihir dengan iblis, tujuan iblis yang paling utama, tujuan setan paling utama adalah memisahkan antara suami dengan istri. Jadi Masya Allah dalam hati saya. Jadi hati-hati. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari Harut-Marut itu bagaimana cara memisahkan antara suami, antara istri dengan pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Padahal mereka itu, setan-setan itu, iblis itu, bidarrina bihi, mereka tidak akan membuat kecelakaan, membuat kesulitan dengan sihirnya kepada seseorang illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi kalaupun mereka itu terbukti mampu menyihir, membuat susah orang, membuat binasa orang, itu juga biiznillah. Karena memang Allah izinkan. Di surat lain itu sampai iblis itu, boleh kalian berserikat. Datangkanlah bala tentaramu. Ya kan? Diizinkan oleh Allah. Iblis itu bisa mempengaruhi manusia ketika manusia itu mengangkat jin sebagai pimpinannya. Sebagai teman kan? Nah, mereka berteman dengan jin, berteman dengan iblis. Makanya jin itu kan hanya bisa, setan itu hanya bisa mencelakakan pengikutnya. Jadi aneh ya,
Jadi kalau kita punya pimpinan, kan pimpinan kita mengayomi. Nah, kita punya wali kota, punya gubernur, itu tugas mereka kan mengayomi pengikutnya. Tapi kalau setan lain, kalau seseorang mengikuti setan, bukannya setan mengayomi, justru itulah yang akan dihajar oleh setan. Makanya salah satu, kalau kita tidak mau digoda oleh setan, tidak mau terbawa permainan setan, jangan pernah sekalipun kita menjadi pengikut setan. Jadi setan hanya akan bisa melukai, menyengsarakan, menyusahkan, membinasakan pengikutnya. Iblis sama setan itu begitu. Kalau cuma jualan? Sama dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Kalaupun ada gini, oh itu Ustaz yang memuja setan, memuja ke Gunung Kawi, kan iblis itu. Kok mereka benar-benar kaya? Ya iya, karena biiznillah, diberi izin. Tapi pasti tidak diberikan ridhonya. Paham ya? Jadi tujuan utama setan itu membuat sihir itu untuk memisahkan suami dari istrinya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum, dan mereka belajar ma yadurruhum, apa yang tidak membuat mereka sulit, membuat mereka celaka, dan mereka belajar apa yang tidak bermanfaat bagi mereka. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Jadi mereka pertama mengajari bagaimana memisahkan suami istri, kemudian mengajarkan apa yang tidak sesuatu ma yadurruhum, sesuatu yang bisa mencelakakan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan sungguh mereka mengetahui laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, apa yang mereka beli, apa yang mereka, jadi Allah mengumpamakan dengan pembelian. Kita belajar dengan ilmu sihir itu, malahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jadi kalau orang belajar ilmu sihir, menjual, mengajarkan sihir, atau kita mencari sesembahan selain Allah untuk menambah kekayaan, menambah kekuasaan, seakan-akan mereka kemudian dapat harta banyak, kan, melimpah, dapat kekuasaan besar. Tapi mereka ingat, malahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan dapat bagian sama sekali di akhirat. Walabi sama syarau bihi anfusahum laukanu ya'lamun, dan pasti amat buruklah apa yang mereka jual untuk diri mereka sendiri, atau syarau bihi itu, dan sungguh buruklah apa yang mereka beli berupa sihir itu untuk diri mereka sendiri. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Paham ya? Jadi selama ini yang kita yakini kan harut marut itu malaikat. Seakan-akan Allah menurunkan ilmu sihir. Padahal yang mengajarkan sihir itu setan. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Jangan disamakan antara sihir dengan doa. Hati-hati juga. Karena ada banyak doa yang Allah kemudian kasih ijabah, bisa seakan-akan itu menjadi suatu keanehan, sehingga dianggap sihir. Dulu pernah saya ceritakan,
ketika Nabi Sulaiman juga. Siapa yang sanggup mendatangkan singgasana Balkis ke sini? Ya kan? Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Ifrit itu jinnya, raja jin. Kami akan mendatangkannya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kemudian ada qala alladzi indahu ilmum minal kitab. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Kemudian berkatalah seseorang yang mendapat ilmu dari Alkitab. Aku akan mendatangkannya sebelum matamu berkedip. Coba. Itu kan berarti dia mendapatkan ilmu dari Alkitab. Atau dia mendapatkan doa, teknik dari Alkitab. Makanya sering saya bilang, di Alkitab ini, kalau kita menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan, kemuliaan, cari dalam Al-Quran. Bayangkan, di Al-Quran kan ada doa Nabi Sulaiman juga itu. Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, maafkanlah aku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak usah kau berikan kepada orang lain sepeninggalku. Itu kan coba. Nabi Sulaiman kan doanya gitu, minta kerajaan yang orang lain setelahku itu tidak usah kau berikan. Cuma Ustaz itu yang dipertanyaan, doa apa yang dipakai itu anak buahnya Nabi Sulaiman yang dari kitab? Nah, ada, saya nggak akan buka. Ada satu doa yang kita bisa menaklukkan jin, itu ada di Al-Quran. Nah, cari saja, itu saya juga menemukan. Tapi tentunya itu tadi, jadi berarti kita harus pakai doa itu dan meminta terus-menerus. Insya Allah Allah kabulkan. Kalau di santri kan biasanya wiridan untuk menunjukkan keseriusan kita. Umpamanya ya, Bismillahirrahmanirrahim, tapi niat kita supaya Allah memberikan kekayaan, memberikan istri yang baik. Baca saja terus di wirid, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi motifnya adalah berdoa kepada Allah untuk kebaikan. Ada doanya. Jadi kalau Al-Quran menjelaskan wa kulla syai'in fassalnahu tafsila fa innal izzata lillahi jami'a, itu betul ada. Bayangkan berarti kan memindahkan singgasana ke sini, tanah-tanahnya berarti besok kita pindahkan Pulau Jawa ke sini. Kita punya rumah di Jawa nih. Dipindahkan ke sini. Gila. Zaman Sulaiman sudah ada. Jadi kalau orang sekarang bicara teleportasi, itu dulu sudah pernah ada. Gitu loh. Disaksikan orang banyak. Ilmu minal kitab. Tugas kita kan membaca, mempelajari. Lawang sampai orang-orang sekarang itu banyak menemukan hal dalam Al-Quran, sehingga itu kemudian disimpulkan menunjukkan kehebatan Al-Quran. Tapi kita kan masih aja malas. Masih nggak mau, masih berpaling dari Al-Quran. Tadi itu loh, Al-Quran itu kata-kata setan ada 88, kata malaikat ada 88. Seolah-olah terjadi keseimbangan. Ya, katanya zaman dulu tuh banyak ulama yang katanya bisa terbang. Zaman sekarang kan nggak ada, berarti kan kualitasnya menurun. Kualitasnya menurun gitu loh. Bisa Lion Air, Garuda, dari sama bos. Jadi kisah Sulaiman itu banyak terjadi kisah-kisah yang seakan-akan sihir, sehingga Allah membersihkan nama baik Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu nggak kafir. Itu memang Allah berikan kemampuan, gitu loh. Karena orang-orang Yahudi itu sampai-sampai dalam asbabun nuzul ini
Muhammad itu nggak benar kan? Lihat Sulaiman saja disebut nabi, padahal dia kan ahli sihir. Orang Yahudi zaman Nabi Muhammad menganggap Sulaiman adalah ahli sihir. Dibersihkan nama baik Sulaiman oleh Allah. Harusnya kan mereka, makanya kenapa mereka tidak beriman kepada Al-Quran? Padahal Al-Quran membersihkan nabi mereka. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr. Itu Bapak sekalian, Ustaz-ustaz sekalian, jadi akan selalu ada banyak kejutan-kejutan ketika kita memaknai Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Salah satunya ini, ternyata Harut dan Marut itu sebenarnya bukan sosok malaikat. Karena malaikat itu SOP-nya adalah menunjukkan kebaikan dan kebenaran. Ma nunazzilul malaikata illa bil haq. Tidak mungkin kemudian Allah menurunkan ilmu sihir kepada malaikat untuk disampaikan kepada manusia. Karena judul di atasnya itu yu'allimuna nasa sihra itu adalah setan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setannya